Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, apa kabar pare-pare kini kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi yang telah kami rangkum untuk Anda kali ini, tentunya bersama saya Uswatun Hasanah. Dan saya Johar Manikam. Pemirsa, inilah apa kabar pare-pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, penyuluh agama Islam non-pegawai negeri sipil Kementerian Agama Kota Parepare mengikuti seminar moderasi beragama dan wawasan kebangsaan. Berikut liputan selengkapnya. Satu lagi tugas tambahan yang mesti dipahami seorang penyuluh agama honorer atau PAH atau penyuluh agama Islam non-pegawai negeri sipil lingkup Kementerian Agama atau Kemenak Kota Parepare. Pemahaman itu terkait moderasi beragama dan wawasan kebangsaan. Hal tersebut sebagai bahan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku yang menyimpang yang tidak ada diajarkan di dalam agama saat akan disampaikan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan PLT Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat atau Bimas Islam Kemenak Parepare, HM Amin Iskandar, saat Seksi Bimas Islam Kemenak Kota Parepare menggelar seminar moderasi beragama dan wawasan kebangsaan yang menghadirkan 4 narasumber yang berkompeten di Aula Kemenak Kota Parepare pada Jumat 9 April 2021. Amin Iskandar menambahkan bahwa PAH dapat menjadi penyambung lidah terkait materi tersebut kepada masyarakat hingga lapisan bawah untuk mencegah tindakan-tindakan yang ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Mereka menjadi penyambung lidah pemerintah pusat dalam menyebarluaskan informasi-informasi kebijakan-kebijakan dari pusat terkait dengan moderasi beragama ini. Terutama dalam menyampaikan informasi sampai kepada lapisan masyarakat yang paling bawah. Nah, karena masih sangat kelihatan bahwa banyak masyarakat kita yang belum memahami apa itu moderasi beragama dalam kaitannya kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita ini, terkhusus lagi untuk Kota Parepare. Adapun narasumber yang dihadirkan yakni Kepala Kantor Kemenak Kota Parepare Haji Abdul Ghaffar, Kasubag TU Kemenak Kota Parepare yang juga sebagai PLT Kasibimas Islam Kemenak Kota Parepare HM Amin Iskandar, Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Hannani, dan tokoh cendekiawan Muhammad Hatta. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, seorang bandar sabu berjenis kelamin perempuan berhasil diamankan dengan sejumlah barang bukti berupa timbangan, alat hisap sabu, dan beberapa jenis lainnya saat aparat kepolisian melakukan penggerebekan di salah satu hotel di Kota Parepare. Mirisnya, kasus narkoba kali ini melibatkan anak di bawah umur sebagai kurir. Satuan Narkoba Polres Parepare melaksanakan press release pengungkapan narkoba jenis sabu. Dari 3 pelaku yang diamankan polisi, diantaranya merupakan anak di bawah umur. RH yang masih berusia 16 tahun ditangkap Satuan Narkoba Polres Parepare usai dijadikan kurir saat hendak mengantar paket sabu. Dari hasil pengembangan, kini polisi berhasil mengamankan ketiga pelaku yang diantaranya juga merupakan seorang bandar. Dari keterangan polisi, ketiga pelaku menjalankan aksi mereka dengan menggunakan CCTV dalam menjalankan transaksi, serta masing-masing tersangka berperan berbeda dan motif yang digunakan cukup profesional. Uniknya, para pengedar ini menggunakan double tip untuk mengelabui petugas saat bertransaksi. Ketiga pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda, dan dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 2,26 gram sabu yang terbungkus dalam saset kecil. Seorang bandar berinisial F alias A yang berjenis kelamin perempuan digerebek di sebuah hotel di Jalan Jenderal Sudirman. Selain barang bukti sabu, polisi juga mengamankan alat hisap sabu, 3 buah handphone, sebuah alat timbang sabu, dompet uang tunai, dan 1 buku rekening.
Ketiga tersangka disangkakan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika subsidiar, pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Sementara ini ya, kita tetap pasangkan pasal 114 ya, Undang-Undang nomor 35 2009 ya, ancaman hukumannya maksimal 20 tahun. Nah Pak, dari 3 orang ini apa-apa saja perannya Pak? Misal si perempuan itu sama si Rahmat Ya. bisa jelaskan Oke. sedikit Pak? Untuk perannya si Rahmat ini ketika ada konsumen masuk ke tersangka F, secara tidak langsung dia serahkan ke anak di bawah double ini. tip. Ya, double tip dengan modus dia tempel konsumennya, langsung dia jemput tanpa bersentuhan langsung. Kalau Dia uangnya hanya melalui langsung dikasih uang juga? ya, kasih uang. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Sebagai upaya memberikan perlindungan bagi pekerja migran, Pos Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyiapkan fasilitas keberangkatan dan kepulangan bagi pekerja migran Indonesia di Pelabuhan Nusantara. Pos Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menyiapkan fasilitas keberangkatan dan kepulangan bagi pekerja migran Indonesia melalui Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Hal tersebut diungkapkan Koordinator Pos BP2MI Kota Parepare Muhammad Arif usai menerima pekerja migran asal Malaysia yang tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare pada Jumat 9 April 2021. Muhammad Arif mengungkapkan kehadiran Pos BP2MI di Kota Parepare ini sebagai pintu terakhir penempatan dan perlindungan bagi pekerja migran yang tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare sebelum dipulangkan ke daerah asal. Muhammad Arif berharap kehadiran BP2MI di Kota Parepare dapat dimanfaatkan betul oleh para pekerja migran, mengingat BP2MI juga menyediakan layanan seperti Jobinfo berupa informasi kerja di luar negeri, layanan perlindungan kasus, penanganan kepulangan, serta layanan lainnya. Ini pelayanan utamanya itu adalah penempatan dan pelindungan. Jadi kami adalah untuk penempatan yang ilegal itu sebagai pintu terakhir. Jadi sudah mempunyai paspor, visa, dan keterangan sehat. Pokoknya sudah benar-benar lengkap. Nah itu diproses oleh kami. Selain itu kami juga mempunyai pelayanan Jobinfo, pelayanan pemberian informasi kerja di luar negeri. Kemudian layanan pelindungan, pengaduan kasus, penanganan kepulangan dan rehabilitasi PMI. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dinas Perhubungan turun menertibkan perparkiran di Pasar Lakesi agar dapat mengurangi kemacetan saat meningkatnya jumlah pengunjung jelang Ramadan. Menjelang bulan suci Ramadan, Dinas Perhubungan Kota Parepare melakukan sidak penertiban parkir di pasar tradisional Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Masalah perparkiran di Kota Parepare, khususnya di pasar-pasar tradisional, terus menuai permasalahan. Maka terkait hal tersebut, menjelang bulan suci Ramadan, Dinas Perhubungan Kota Parepare melakukan penertiban parkir di area pasar tradisional. Parkir yang tidak teratur dan bisa menimbulkan kemacetan menjadi prioritas penertiban. Dalam sidak tersebut, sejumlah juru parkir diberikan pemahaman bagaimana cara mengatur kendaraan di area pasar agar tidak menimbulkan kemacetan, apalagi nantinya jika telah memasuki bulan Ramadan. Insert. Jelang Ramadan diprediksi peningkatan jumlah pengunjung pasar meningkat. Agar tidak terjadi kemacetan di tengah-tengah pasar, maka Dinas Perhubungan melakukan penertiban. Sidak ini dilakukan bekerja sama dengan pihak pengelolaan pasar untuk menertibkan parkiran pasar agar tidak terjadi kemacetan. Hari ini kita bersama tim terpadu bersama Satlantas Polres Parepare dan Dinas Perhubungan melaksanakan pemantauan sekaligus penertiban terkait dengan parkir kendaraan di belakang Pasar Lakesi. Hal ini untuk tidak menimbulkan kemacetan dan memberikan rasa nyaman bagi para pengendara yang ingin melakukan transaksi di Pasar Lakesi ini.
Nah, kedepannya Pak, apa yang akan dilakukan setelah melihat pemantauannya di sini, apa yang akan dilakukan di sub, Kak? Ya, jadi salah di sub akan melalui PTD parkir bekerja sama dengan UPTD pasar akan intens turun melaksanakan penertiban, khususnya apalagi menjelang bulan suci Ramadan. Ini akan kita selalu turun ya untuk melakukan pemantauan di lapangan. Pertama adalah kita harus berkoordinasi dulu di antara teman-teman semua, baik di sub, baik keamanan pasar, baik dari yang terkait dari parkir juga, termasuk di UPTD pasar. Kami harus libatkan semua, terlibat semua dalam menangani persoalan parkir dalam menghadapi bulan puasa ini. Tanpa dengan itu kita takutnya nanti tidak bisa menguasai keadaan di lapangan. Untuk itu, kita harapkan teman-teman untuk membantu kami, baik dari teman pers, bagaimana caranya supaya semuanya lancar dalam melakukan pemerataan parkiran, terutama yang macet-macet ini. Ya, agar tidak macet ya. Iya, karena yang fokus ke belakang ini pasti macet karena kebutuhan pokok lebih banyak di belakang. Oke, siap Pak. Yang harus kita tindak lanjuti. Jadi kami harus fokus dalam menangani parkiran di belakang. Erwin, TV Peduli mengabarkan. DPRD Kota Parepare menggelar sosialisasi 3 peraturan daerah terkait administrasi kependudukan, kepemudaan, dan penyelenggaraan penanaman modal. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menggelar sosialisasi 3 peraturan daerah atau Perda. Sosialisasi ketiga perda tersebut dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD Kota Parepare Andi Nurhati Natipu di Hotel Yutefa pada Jumat 9 April 2021. Adapun ketiga perda tersebut yakni tentang Perda nomor 3 tahun 2020 tentang administrasi kependudukan, Perda nomor 6 tahun 2020 tentang kepemudaan, dan Perda nomor 7 tahun 2020 tentang penyelenggaraan penanaman modal. Dalam sosialisasi tersebut, Andi Nurhati Natipu juga mensosialisasikan terkait perwali tentang penegakan hukum prokes jelang bulan suci Ramadan. Poin-poin yang harus kita patuhi di dalam menjalankan nanti ibadah bulan suci Ramadan ini. Ya. Yang pertama itu tim gugus tingkat kota. Kegiatan sosialisasi perda kepada masyarakat tersebut dimulai pada Jumat 9 April hingga 10 April minggu mendatang. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, tenaga migran yang merupakan warga Kabupaten Bantaeng, Sidrap, dan juga Nusa Tenggara Timur tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare. Nantinya para pekerja ini dipulangkan ke daerahnya masing-masing yang difasilitasi BP2MI. Jelang Ramadan, pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Tenaga Kerja bersama Pos Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI kembali menerima kedatangan pekerja migran Indonesia atau PMI dari Malaysia pada Jumat 9 April 2021. Kedatangan pekerja migran melalui Pelabuhan Nusantara Kota Parepare yang difasilitasi BP2MI untuk pemulangan ke daerah asalnya yakni Bantaeng, Sidrap, dan Nusa Tenggara Timur. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Arwah Rahman MSI yang turut menjemput kedatangan pekerja migran tersebut mengatakan, kedatangan pekerja migran melalui Pelabuhan Nusantara Kota Parepare yang difasilitasi BP2MI untuk pemulangan ke daerah asalnya yakni Bantaeng, Sidrap, dan Nusa Tenggara Timur, dan hal ini juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat, khususnya para tenaga kerja, agar dalam proses berangkat menjadi tenaga kerja di luar negeri, hendaknya mengikuti sesuai prosedur atau menghubungi Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare untuk mendapatkan informasi. Sekali lagi kita menghimbau kepada masyarakat, kalau mau berangkat ke luar negeri melalui prosedural yang pengertian untuk mendapatkan informasi bagaimana yang prosedural bisa ke Dinas Tenaga Kerja. Di sana bisa kita memberikan informasi, sekaligus juga bisa mencarikan kalau memang ada kompetensi skill bisa dicarikan di mana penempatan di luar negeri.
Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Pemadam Kebakaran turun membersihkan sampah di gorong-gorong untuk mengantisipasi sumbatan air yang dapat mengakibatkan meluapkan air ke jalan. Untuk mengantisipasi banjir di musim penghujan saat ini, personil dari Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare menggelar pembersihan gorong-gorong di sepanjang jalan mati rotasi. Pembersihan dilakukan dengan menerjunkan personil dan satu armada pemadam kebakaran untuk melakukan penyemprotan gorong-gorong yang tersumbat akibat sampah yang bertumpuk. Pembersihan dilakukan agar tidak menyebabkan banjir jika dilanda hujan lebat. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Syafruddin Syam mengatakan, kegiatan ini merupakan antisipasi terjadinya banjir yang diakibatkan penyumbatan sampah dan pasir di sejumlah titik rawan penyumbatan. Kegiatan penyemprotan telah dilakukan beberapa hari sebelumnya di berbagai lokasi. Usai pembersihan ini diharapkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan tempat. Kegiatannya ini adalah untuk pembersihan sungai yang tersumbat untuk kita menghindari banjir karena ini lagi musim hujan, angin kencang, jadi kami mengantisipasi dari pihak Damsel dan dinas PU untuk melakukan pembersihan got-got yang menyumbat. Ini armada yang diturunkan berapa ini? Jadi armada itu kali ini 1 mobil penembak, 2 mobil tangki. Ini pelaksanaannya nanti sampai kapan ini? Sampai kami selesaikan semua yang got-got yang tersumbat ini. Oh, seluruh nanti? Seluruh Kota Parepare. Ini Pak, rencananya ada berapa titik ini Pak? Kemarin ini kita sudah laksanakan ini di Jalan Kebun Sayur 1, di Jalan Lasinging 1, termasuk ini Jalan Matutasi. Mungkin ada untuk himbauannya untuk masyarakatnya sendiri Pak, agar tidak membuang sampah di... Kepada masyarakat yang lagi duduk di Matutasi ini, kalau bisa jangan buang sampahnya di saluran got, itu bisa menyebabkan banjir. Ini ada kendala tersendiri dalam pembersihan ini? Tidak ada, hanya itu kendalanya karena banyaknya tumpukan sampah di dalam yang lagi masyarakat lagi duduk buang sampahnya nyangkut, maka itu kendalanya tengah mati masuk ke dalam got ini. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi penutup dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami, TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker saat beraktivitas, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun. Saya Jauhar Manikam. Dan saya Uswatun Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.